Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya dalam berbagai rupa di sepanjang sejarah Alkitab dan sepanjang sejarah manusia. Bahkan dalam beberapa bagian Alkitab, disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Kasih adalah usaha untuk memberikan yang terbaik bagi seseorang. Dan itulah yang Allah lakukan untuk kita, manusia yang sangat dikasihinya. Allah mencintaimu karena Dia sungguh-sungguh mengasihimu, saudara dan saudariku. Kau tidak harus berusaha mendapatkan kasih-Nya. Kasih-Nya tanpa batas, dan kasih-Nya tanpa syarat. Di tengah dunia yang penuh dengan sebab akibat, mungkin sulit bagi kita untuk menerima kebenaran akan cinta kasih Allah kepada kita, manusia. Cinta yang tidak bersyarat itu. Disinilah perjalanan iman kita dimulai. Memahami bahwa Allah mengasihimu dan mengasihiku. Alkitab, firman-Nya yang hidup, membantu kita untuk memahami akan kasih Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kasih Bapa Surgawi bagi kita, anak-anak-Nya. Cintanya menyembuhkan luka batin, mengubah kehidupan, dan membebaskan mereka yang tertawan oleh dosa dan rasa malu. Begitu besar cintanya untuk kita, sehingga Dia mengirim putra satu-satunya untuk mati agar kita bisa hidup melalui Dia. Ayat-ayat kasih akan membacakan 5 ayat Alkitab untuk menemani perjalanan imanmu menerima kasih anugerah Allah. Untuk mengingatkan kau dan aku bahwa Dia adalah kasih dan kasih-Nya selalu ada buat kita selalu, tanpa batas dan tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 adalah sebuah pernyataan kasih. Sebuah tindakan yang menegaskan betapa dalamnya kasih yang Allah punya untukmu dan untukku, saudara dan saudariku. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengetahui tentang kasih-Nya yang tak bersyarat. Kasih Allah lebih dari kasih ragawi, yang terbatas dalam batasan kita sebagai manusia di dunia. Kau dikasihi, kau dicintai, percaya kepadanya, dan terima kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa yang sekarang ini membuatmu takut, saudara dan saudariku? Kasih Allah melenyapkan ketakutan. Dia menerimamu apa adanya dirimu. Dia tidak memberikan ancaman yang menimbulkan ketakutan tentang hukuman. Dia menawarkan kasih-Nya padamu, supaya kau dengan segala kerendahan hatimu datang kepadanya dan beroleh hidup kekal bersamanya. Kau dikasihi, kau dicintai. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Salah satu bagian yang ditulis Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat Galatia ini
menyaksikan betapa Allah telah mengasihinya dan menyerahkan diri untuknya, orang yang berdosa. Paulus merasa bahwa dalam segala keberdosaannya, Allah selalu dengan lapang mengasihinya. Dengan menuliskan surat pada jemaat di Galatia, Paulus hendak menyatakan bahwa kasih Allah bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Kau dikasihi, kau dicintai. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Allah tidak menunggumu menunjukkan kasih-Mu kepadanya, saudara dan saudariku. Dia lebih dulu mengasihimu, bahkan ketika kau dan aku masih berdosa. Sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah, kematian Yesus di kayu salib, menegaskan bahwa sejatuh apapun dan seberdosa apapun kita, tidak akan pernah merubah kenyataan bahwa Kristus telah mati untuk kita semua. Kau dikasihi, kau dicintai. Mazmur 136 ayat 6. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Keajaiban Allah atas segala perkara, segala hal yang terjadi di dunia ini, menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Dia menciptakan dunia sebagai tempat kita tinggal, sebuah tempat di mana Dia menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Pandanglah ke sekelilingmu, saudara dan saudariku. Penyertaan Allah ada bersama denganmu, dalam hal kecil maupun besar. Dalam segala peristiwa yang kau alami, selalu ingat dalam hati bahwa Allah mengasihimu. Kau berharga di hadapannya. Kamu bukan lagi hamba. Kau adalah anak sekaligus sahabat Allah. Kau dikasihi, kau dicintai.